Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, muda-mudi sekolah minggu, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, muda-mudi sekolah minggu, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Nyender neng sisine sopo? Nyender neng sisine sopo? Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo? Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. 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 Nyender, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Cici percaya semuanya pasti dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat-sehat aja, amin. Oke, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, angkat dua tangannya. Nah, adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapin Alkitabnya dulu. Oke, 1 sampai 5 Cici hitung, siapin Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, menjaga keluarga kami selama seminggu ini. Dan Tuhan, kalau tadi kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami lewat firman ini, Engkau Tuhan yang akan mengajarkan kami sesuatu yang baru lewat firman ini. Dan Tuhan, kami mau fokus, kami mau tinggalkan aktivitas kami yang lainnya, kami mau konsen mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Cici mau cerita. Temanya adalah Tuhan memberikan kesempatan. Oke, Tuhan memberikan kesempatan. Ayatnya ada di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, kejadiannya tentang apa ya? Hari ini kita mau dengar kisah siapa ya? Cici kasih bocoran ya. Hari ini kita mau dengar cerita tentang dosa pertama manusia di bumi. Ayo, siapa yang udah tahu? Coba yang udah tahu angkat tangannya. Coba bisikin ke mama papanya. Aku tahu ini nih. Aku tahu. Oke, Cici percaya pasti ada yang benar di rumah ya. Jadi hari ini kita akan mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Ya, dosa pertama apa sih yang mereka lakukan di bumi ini? Oke adik-adik. Jadi Adam dan Hawa, pada mulanya Allah menciptakan Adam dulu. Adam tinggal di Taman Eden. Nah adik-adik, Taman Eden ini indah sekali, luas sekali. Jadi banyak burung yang indah, banyak bunga-bunga yang warna-warni, terus ada sungai yang mengalir, di sungainya juga jangan lupa ada ikan. Wah, banyak dilengkap, pokoknya cantik banget. Nah adik-adik, kalau pernah ke Taman Safari, ini jauh lebih luas dan jauh lebih indah daripada Taman Safari. Wah, hebat banget kan tuh ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, pada mulanya Adam tinggal di Taman Eden ini. Nah, di sana juga ada banyak pohon-pohon, ada banyak buah-buahan. Adik-adik suka buah apa? Apel ada, anggur ada, jeruk ada, melon, semangka banyak di situ. Atau adik-adik suka duren? Ada juga di situ duren ya. Adik-adik semua jenisnya ada. Tapi adik-adik, ada satu yang gak boleh dimakan sama mereka. Kita coba buka ayatnya di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba bacain ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah tadi Cici bilang kan di sana banyak buah. Semuanya boleh dimakan adik-adik sama Adam. Tapi ada satu buah yang gak boleh dimakan, kata Tuhan Allah kita. Kalau dimakan, nanti Adam bisa mati. Nah, adik-adik, Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada Adam sebelum ada Hawa.
Nah, adik-adik kalau nanti adik-adik baca lanjutannya, setelah Tuhan memberikan perintah ini, baru setelah itu Tuhan menciptakan Hawa. Nah, adik-adik, jadi Hawa tahu perintah ini dari Adam. Jadi Adam sampein ke istrinya, Hawa, semua yang ada di sini boleh kamu makan. Tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu gak boleh kamu makan. Nah, jadi adik-adik, singkat cerita suatu hari, Hawa lagi jalan-jalan nih di taman, menikmati udara yang segar, kicauan burung, ya lihat ikan di sungai, terus lihat tanaman-tanaman. Lalu datanglah seekor binatang yang badannya panjang, bisa gigit. Ayo, kira-kira adik-adik tahu nggak binatang apa itu? Depannya U, belakangnya R. Ayo, namanya ular. Ya, nah, tapi sebenarnya adik-adik, ular itu adalah jelmaannya dari si iblis. Jadi si iblis tuh pura-pura jadi ular supaya dia bisa ngomong sama Hawa, supaya dia bisa menggoda Hawa. Ular ini bilang apa sih sama Hawa? Coba kita lihat ya. Kita buka di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah loh, tadi di ayat yang sebelumnya kita lihat Tuhan bilang, jangan dimakan, kalau dimakan nanti akan mati. Nah, tapi si ular bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan itu, malah kamu akan jadi seperti Allah. Lalu Hawa berpikir, kalau aku jadi Allah, aku jadi hebat dong. Apa yang aku nggak tahu, aku bisa tahu. Apa yang nggak bisa aku perbuat, bisa aku perbuat. Malah aku nanti bisa menciptakan jenis burung yang baru. Aku bisa menciptakan jenis pohon yang baru. Wah, akhirnya adik-adik, Hawa ini tergoda sama si ular itu. Akhirnya adik-adik, Hawa pun ambil buahnya. Lalu dia makan. Setelah dia makan, dia nggak makan sendirian adik-adik. Hawa kasih buahnya kepada Adam. Nah loh, Adam bilang nih, loh bukannya nggak boleh. Nah terus Hawa ceritain, boleh gitu kan, udah makan aja. Kira dimakanlah sama Adam. Akhirnya adik-adik, mereka berdua pun jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan bilang nggak boleh, mereka tetap lakuin. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan tahu nggak ya? Kira-kira Tuhan Allah tahu nggak ya waktu Adam dan Hawa ini makan buah? Tentu aja adik-adik, Tuhan itu tahu. Kan seperti ada lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah saat itu juga Tuhan melihat adik-adik. Nah tapi apakah mereka berdua langsung mati? Enggak adik-adik, mereka nggak langsung mati. Tuhan Allah kita memberikan kepada Adam dan Hawa kesempatan. Seperti judul kita hari ini, Tuhan memberikan kesempatan. Nah, jadi kesempatan yang pertama diberikan kepada Adam dan Hawa adalah mereka diberi kesempatan untuk tetap hidup. Ya adik-adik, jadi mereka nggak langsung mati, gitu kan, enggak. Mereka tetap hidup tapi tidak boleh lagi di dalam Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Tapi mereka tetap hidup, jadi mereka tetap diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk menjadi anak baik lagi, menjadi anak-anak yang turut sama perintahnya Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka kayak Adam dan Hawa? Ayo, siapa yang udah dibilang, jangan begini, jangan begitu ya, nanti kamu dosa, nanti kamu celaka, tapi tetap aja dilakuin ya. Atau ada yang
Mama, papa jangan larang-larang aku, nanti kalau larang-larang aku malah sengaja nih. Jangan larang-larang aku, nanti kalau dilarang aku malah tambah jadi nih. Itu kan, siapa yang suka kayak gitu? Ayo adik-adik, Cici hari ini mau ingetin kalau perintah Tuhan adalah untuk kita menghormati ayah dan ibu kita juga. Nah, kalau misalnya kita melanggar perintah Tuhan, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Adik-adik mau gak jatuh ke dalam dosa? Ih, Cici sih gak mau. Ya, Cici juga percaya adik-adik gak ada yang mau jatuh ke dalam dosa, bukan? Makanya, kalau misalnya kita tahu nih, mama papa ngelarang kita apa sih? Ngelarang kita berbohong, ngelarang kita mencuri. Nah, itu juga perintah dari Allah. Ya, dari 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, Tuhan bilang jangan mencuri, jangan berbohong. Ya. Nah, kalau kita melakukan itu, apa yang kita dapat? Kita akan dapat dosa. Nah, tapi adik-adik, kalau adik-adik sebelumnya pernah berbohong, pernah melakukan dosa, ingat kalau Tuhan memberikan kita kesempatan. Jadi Tuhan kita gak pernah membenci kita adik-adik. Meskipun kita pernah melakukan dosa, yang terpenting adalah kita harus mengaku dan kita harus bertobat. Bertobat itu apa sih, Ci? Bertobat itu kita jangan melakukan itu lagi, jangan melakukan hal yang jahat lagi. Jadi kalau tadinya kita jahat, tadinya kita males, tadinya kita sombong, tadinya kita suka bohong. Nah, kita lakuin hal-hal yang baik, jangan bohong lagi, jangan mencuri lagi, jangan males-malesan lagi adik-adik. Nah, jadi dari kisah hari ini kita mau belajar 2. Yang pertama, kita jangan berbuat dosa. Jangan melanggar perintah Tuhan. Karena kalau misalnya kita melanggar perintah Tuhan, nanti Tuhan sedih adik-adik. Sama seperti Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Tuhan, Tuhan sedih ketika harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Nah, sama ketika kita berbuat dosa, nanti papa mama kita, nanti Tuhan sedih. Kita nggak mau kan bikin mereka sedih. Jadi kita harus jadi anak yang taat. Oke, jadi anak yang taat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau belajar ketika kita melakukan kesalahan atau kita melakukan dosa, kita mau mengaku, kita mau minta maaf, dan jangan dilakukan lagi. Nah, dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita adik-adik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke semuanya? Mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kisah yang boleh kami dengar hari ini, cerita yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan ketika Engkau melarang kami, ketika Engkau memberikan orang tua kepada kami untuk menjaga kami tahu itu karena Engkau begitu sayang sama kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Tuhan, kami minta maaf kalau selama ini kami pernah jadi anak yang nakal, tapi hari ini Tuhan, kami mau berjanji, kami tidak mau jadi anak yang nakal lagi, karena kami gak mau bikin sedih Tuhan, kami gak mau bikin sedih orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan selalu menjaga kami dimanapun dan kapanpun kami ada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, cerita Cici hari ini sampai di situ. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan. Kalau yang lagi libur jangan kemana-mana ya, karena kita harus tetap jaga protokol. Kalau yang sudah mau kembali sekolah, semuanya semangat. Semoga kita bisa cepat kembali berkumpul di gereja dan semoga kita selalu sehat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.